Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang pengenalan Cisco Packet Tracer untuk yang versi mobile atau versi yang bisa digunakan untuk handphone. Packet Tracer sendiri adalah software simulator untuk perangkat-perangkat jaringan Cisco. Jadi bisa digunakan untuk mencoba membuat jaringan sebelum kita konfigurasikan ke hardware-nya secara langsung. Nah, untuk yang versi mobile itu bisa dilihat untuk halaman utamanya itu ada login page dan guest login. Untuk yang login page ini nanti dipakai jika kita mempunyai user dari Cisco. Nah, karena kita tidak punya, nanti bisa menggunakan guest login. Nah, ini bisa di tap untuk guest loginnya, kemudian ditunggu dulu sampai 15 detik baru masuk ke halaman utamanya. Nah, ini di halaman utama itu ada simbol tombol new, kemudian open dan navigate. New itu untuk membuat file baru, sedangkan open itu untuk membuka file yang sudah disimpan sebelumnya. Kita buka new, kemudian di halaman utamanya di situ di atas ada beberapa tombol. Yang paling kiri, yang paling pojok itu kalau ditekan ada new network, load network, save as, upload packet tracer, help, dan exit. Untuk new network itu pun digunakan untuk membuat file baru atau dari kosong, belum dibuat sama sekali. Load network itu untuk membuka file yang sudah disimpan sebelumnya. Save dan save as itu untuk menyimpan. Bedanya kalau save as itu menyimpan sekaligus membuat nama baru. Kalau save itu untuk menyimpan file yang sebelumnya sudah disimpan, jadi namanya masih sama. About packet tracer itu untuk keterangan softwarenya versi berapa dan lain-lain. Sedangkan help itu untuk membuka menu bantuan dari packet tracernya. Di sebelah kanannya ada more. More itu ada menu PDU, skenario, share, option, dan user profile. Untuk skenario ini nanti dipakai waktu kita mensimulasikan pengiriman data dari PC mana ke PC mana, itu nanti munculnya di skenario. Untuk share itu untuk membagikan konfigurasi kalian di packet tracer ini, bisa ke email, Facebook, atau Twitter. Option itu untuk pengaturan di tampilannya, misalnya ini menampilkan port label, terus namanya, terus modelnya. Nah, untuk tiga ini harus aktif: port label, device label, dan device model. Di samping kanannya ada reel. Reel itu kalau ditekan itu berubah ke mode sim atau simulasi. Jadi untuk reel atau real time itu mode yang kita gunakan waktu mengkonfigurasi. Setelah selesai dikonfigurasi, kalau mau mensimulasikan diubah ke mode sim. Jadi itu bedanya kalau waktu mengkonfigurasi modenya real time atau real, untuk simulasi modenya sim. Di mode simulasi di samping kanannya ada tombol, itu tombol untuk menjalankan paket data mau dikirim ke PC A ke PC B. Untuk dijalankan simulasinya menggunakan tombol play itu. Di paling kanan ini tombol seperti flowchart ini digunakan untuk kembali ke halaman awal. Jadi ketika mengkonfigurasi PC misalnya mau kembali ke halaman awal menggunakan tombol yang paling kanan ini.
Kemudian berikutnya ke perangkatnya. Untuk memasukkan perangkat, tinggal kalian tap di layarnya, sembarang layar, itu nanti ada perangkat mulai dari end device. End device itu untuk perangkat yang terhubung dengan user secara langsung, misalnya PC, laptop, dan lain-lain. Kemudian router, itu untuk jenis-jenis routernya, switch, yang lain, kemudian wireless, hub, security, WAN, itu ada tipe-tipenya. Untuk draw, ini untuk menggambar garis, lingkaran, kotak, dan lain-lain. Kemudian note, itu untuk memberi catatan, misalnya kalau dibuka note ini nanti bisa diisikan untuk misalnya identitas, nama. Kemudian kalau sudah, tinggal ditekan di luar, nanti nama akan muncul di layarnya. Terakhir, multi select itu untuk memilih beberapa objek. Jadi untuk memilih 2 objek sekaligus itu bisa menggunakan multi select. Berikutnya untuk menu perangkatnya, misalnya untuk memasukkan perangkat tinggal dibuka saja, misal end device, kita masukkan PC, langsung saja di tab bagian PC nya, nanti akan muncul PC di layar. Nah, di perangkat ini kita buka, kita tap saja, ada menu-menu seperti itu. Di atas ada connect, itu untuk menghubungkan dengan perangkat lain. Auto connect itu sama fungsinya tapi secara otomatis. Multi select itu seperti tadi, memilih lebih dari 1 objek. Delete itu untuk menghapus. Desktop itu untuk menampilkan tampilan desktopnya. Rename untuk merubah nama PC. Inspect itu, nah, inspect itu untuk menampilkan konfigurasi yang sedang diisikan di PC. Physical itu untuk menampilkan tampilan dari fisik PC-nya, ada portnya apa saja. Simple PDU, Complete PDU itu nanti digunakan waktu mensimulasikan pengiriman data. Misal di desktop, tampilan seperti ini, tampilan desktopnya. Kemudian berikutnya untuk yang switch, tampilan switch. Nah, untuk switch pada dasarnya sama dengan versi PC. Perbedaannya cuma pada di bagian versi PC tadi ada desktop, sedangkan untuk yang switch itu CLI. CLI ini gunanya untuk mengetikkan konfigurasi di switch. Jadi switch itu tidak menggunakan versi desktop, tapi konfigurasinya harus diketik secara manual. Untuk menghubungkan 2 perangkat, caranya seperti berikut. Misalnya ini dari PC ke switch. Untuk menghubungkan caranya, pertama tekan dulu perangkatnya, bebas mau dari PC dulu atau dari switch dulu, nggak masalah, ditekan. Di sini ada menu connect, tekan connect. Di bagian switch muncul simbol RJ45, itu berarti asalnya. Setelah ini kemudian dipilih tujuannya kemana, pilih ke PC nya, akan muncul tampilan untuk memilih kabel. Karena dari switch ke PC itu perangkatnya berbeda, maka kabel yang digunakan itu straight. Kalau perangkatnya sama, itu yang digunakan kabel cross. Nah, ini kabel straight. Kemudian pilih port switch-nya, bebas antara FE0/1 sampai FE0/24. Ini bebas pilih port mana saja, misalnya FE0/24. Kemudian hubungkan ke PC.
pilih port FE0 pada PC. Nah, ini sudah tersambung. Kalau sudah tersambung berarti kita bisa kembali ke halaman awal dengan menekan tombol yang ada di atas. Nah, di Cisco Packet Tracer Mobile ini untuk versi yang gratis itu hanya bisa disimpan sebanyak 3 kali. Jadi misalnya ini disimpan, ini kan belum menyimpan, belum dipakai, jadi masih menggunakan 0 dari batas 3 kali penyimpanan. Ini misalnya saya simpan filenya, diberi nama latihan, kemudian disimpan. Nah, ini file penyimpanannya ada di kartu SD, kemudian Cisco Packet Tracer 7.0, foldernya save, kemudian baru nama filenya. Jadi di sini kalau saya simpan lagi, ini sudah dipakai 1 kali. Ini misal saya simpan sampai 3 kali, simpan, oke. Simpan lagi, oke. Nah, untuk yang keempat kali ini sudah tidak bisa lagi disimpan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya, aplikasi paket tracernya ini dihapus dulu. Misalnya saya exit, kemudian install lagi dengan file APK-nya. Ini APK-nya sudah saya simpan, jadi ini langsung diinstal lagi. Nah, kita buka lagi seperti biasa untuk aplikasi yang sudah diinstal, untuk yang baru saja diinstal. Oke, kemudian login. Tunggu dulu untuk loginnya 15 detik sampai masuk ke halaman utama. Nah, file yang tadi kalau mau dilanjutkan bisa ke open, ini lokal, ini dirubah dulu menjadi save, kemudian done, save. Nah, dibuka filenya tadi, dipilih filenya apa, terus open. Nah, di sini kalau mau disimpan lagi, maka jatah penyimpanannya kembali ke 0 lagi dari 3 kali. Jadi seperti itu agar file atau aplikasi paket tracer mobile ini bisa digunakan berkali-kali. Nah, seperti itu. Sampai di sini untuk video pengenalan Cisco Packet Tracer. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.